nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Hai, perkenalkan nama lengkap saya Roswita Andriani Rato, biasa disapa Yane. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang dinamika rotasi. Adik-adik, di saat adik-adik kelas 10, adik-adik telah belajar tentang gerak lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar. Di saat adik-adik mempelajari gerak melingkar, adik-adik hanya memahami gerak suatu benda tanpa mengetahui penyebab geraknya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari penyebab suatu benda mengalami gerak melingkar atau rotasi. Yang pertama, kita belajar tentang momen gaya atau biasa disebut juga dengan torsi. Momen gaya atau torsi itu sendiri merupakan besaran yang menyebabkan suatu benda berputar atau bergerak rotasi. Nah, secara matematis, momen gaya atau torsi dapat dinyatakan sebagai berikut. Torsi sama dengan F dikali D. Nah, jika gaya membentuk sudut tertentu, persamaan momen gaya juga dapat ditentukan sebagai berikut. Sin theta sama dengan D per R. Jika yang ditanya D, berarti D sama dengan R dikali sin theta. Jadi torsi sama dengan F dikali R kali sin theta. Keterangan, torsi sama dengan momen gaya, satuannya Newton meter. F itu gaya, satuannya Newton. D merupakan jarak atau lengan gaya, satuannya meter. Nah, contoh soal. Gambar berikut adalah sebuah batang yang ditarik dengan gaya. Momen gaya terhadap titik O adalah, nah gambarnya seperti ini. Ada F-nya 50 Newton, sudutnya 60 derajat, dan D-nya 10 meter. Penyelesaian diketahui. Yang pertama, F sama dengan 50 Newton, R-nya 10 meter, dan θ-nya 60 derajat. Yang ditanya torsi. Nah, jawab, torsi sama dengan F dikali R sin θ. Torsi sama dengan nilai dari F 50 Newton dikali dengan nilai dari R 10 meter, dan sin θ-nya itu 60 derajat. Jadi torsi sama dengan 50 dikali 10 berarti 500 Newton meter. Karena sin dari 60 derajat adalah 1/2 akar 3, jadi 500 Newton meter kali 1/2 akar 3. 500 dikali 1 dibagi 2 hasilnya 250 akar 3 Newton meter. Jadi torsinya 250 akar 3 Newton meter. Setelah mempelajari momen gaya atau torsi, yang kedua kita akan belajar tentang momen inersia. Inersia itu sendiri berarti lembam atau mempertahankan diri. Sedangkan momen inersia berarti besaran yang nilainya tetap pada suatu gerak rotasi. Nah, secara matematis, rumus dari momen inersia dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika terdapat beberapa benda yang melakukan gerak rotasi, maka momen inersia total merupakan jumlah momen inersia setiap benda. Secara matematis dinyatakan sebagai berikut. I sama dengan sigma mr kuadrat. Jadi I-nya sama dengan M1R1 kuadrat tambah M2R2 kuadrat tambah seterusnya sampai MN kuadrat. Keterangan, I sama dengan momen inersia, satuannya kilogram meter kuadrat. M itu merupakan massa benda, satuannya kilogram. R itu jarak benda dari sumbu putar, satuannya meter. Contoh soal, bola bermassa 100 gram dihubungkan dengan seutas tali yang panjangnya 20 cm seperti pada gambar. Momen inersia bola terhadap sumbu AB adalah, gambarnya seperti ini.
penyelesaian. Diketahui yang pertama itu M, 0,1 kg, R-nya 0,2 meter. Yang ditanya adalah I. Jadi, I sama dengan MR kuadrat. I sama dengan nilai dari M 0,1 kg dan nilai dari R ada 0,2 meter. Jadi, 0,1 kg dikali 0,2 meter dikuadratkan. Jadi, I sama dengan 4 dikali 10. Setelah kita belajar tentang momen gaya dan momen inersia, yang terakhir kita belajar tentang penerapan momen gaya dan momen inersia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada momen gaya dapat kita jumpai pada saat kita membuka pintu atau kita menutup pintu. Nah, di saat kita tarik atau kita dorong gagang pintu dengan gaya, maka pintu akan mengayun terbuka atau tertutup. Nah, ayunan tertutup atau terbukanya pintu ini berarti pintu mengalami gerak rotasi atau bergerak pada lintasan melingkar dan memiliki sumbu putar atau sumbu poros yang terletak pada engselnya. Nah, seperti contoh dapat kita lihat pada animasi berikut. Sedangkan penerapan pada momen inersia dapat kita jumpai pada gasing. Gasing yang berputar dengan seimbang karena telah didesain dengan sedemikian rupa sehingga massa gasing tepat berada di tengah-tengah dari gasing. Sebagai contoh dapat kita lihat dari animasi berikut. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.